يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi'idznillah ta'ala, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan pengkajian kitab, lanjutan dari materi di kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, masih di permasalahan membaca Al-Quran dan adab-adabnya. Maka pasal yang akan kita bahas pada kali ini insyaallah yaitu faslun fi tahsinis saut, fasal tentang memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Dan kita lebih konsentrasikan insyaallah pada masalah alhan atau langgam-langgam membaca Al-Quran dengan langgam-langgam yang populer. Apa hukumnya dan bagaimana pandangan ulama dari zaman lampau sampai sekarang, dari ulama yang mu'tabar ya, bukan ulama yang pro dengan kebid'ahan, tentang hal itu. Jadi untuk materi dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidinnya mungkin tidak begitu banyak, tetapi kita ambil garis besarnya masalah tahsin al-qiraah, yaitu memperbagus bacaan. Dan insyaallah kita tambah dengan suplemen tambahan dari materi lain atau kitab lain. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, wa yustahabbu tahsinul qiraati wa idza lam yakun hasanus sauti hassanahu mastata'a fa amma al-qira'atu bil alhani faqad karihaha as-salaf. Dianjurkan yustahab tahsinul qiraah, dianjurkan memperbagus bacaan. Ya, memperbagus bacaan ini dari segi suara dan tentu dari segi al-ada, yaitu pembawaan pembacaan dengan huruf-huruf sesuai makhrajnya yang lebih tepat. Maka ini dianjurkan. Jadi memperbagus suara itu dianjurkan, dan bagi orang yang rajin membaca Al-Quran atau dia seorang imam, maka dianjurkan pula untuk menempuh wasilah-wasilah untuk memperbagus suaranya dengan tidak banyak makan gorengan. Nah, itu di antara contohnya. Ya, apalagi kalau misalnya dia imam tarawih, maka pas buka puasa hindari gorengan. Lontong nggak apa-apa, gorengan jangan. Karena itu akan berpengaruh pada suaranya nanti. Ya, akan berpengaruh, di speaker itu kedengeran suaranya. Ya, ada semacam kerikil-kerikil atau ganjalan-ganjalan di suaranya. Maka dianjurkan untuk memperbagus suaranya. Nah, namun kan bagus atau tidaknya suara seseorang ada dari beberapa sisi. Dari suaranya itu, zatnya suaranya itu, atau kadang dari nadanya. Dua-duanya itu mauhibah dari Allah, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memang suaranya secara zat itu nikmat didengar, sehingga dia jadi presenter, jadi penyiar radio, ya, dan seterusnya, sehingga orang tuh suka dengar suaranya secara zat. Dan ada sebagian orang dengar suaranya itu orang muak dengannya. Ada, ya, qadarullah seperti itu, ada seperti itu. Ya, yang seperti ini
bukan dimaksudkan oleh orang itu suaranya buruk atau apa. Ada yang suaranya parau, dari parau yang bikin kita itu malas dengerinnya ada. Tapi ada juga yang suaranya parau tapi kita tuh dengernya khusyuk jadinya ada. Nah ini secara zat. Kalau ini secara zat. Kemudian ada juga orang yang Allah Ta'ala berikan bakat, yaitu suara yang bagus dari segi lengkungan, cengkokan dan peralihan dari nada ke nada. Ini ada yang sifatnya bakat, yaitu tibai, ya, yaitu tabiatnya memang dari sananya ya. Dan ada yang bersifat istinai, yaitu bisa dibuat, yaitu bisa dilatih, bisa di-training. Ya, jadi cengkok dan lengkungan suara, yaitu ada yang memang dari kecil, dari awal memang udah berbakat sangat dengan akan hal itu, dan ada yang memang dia butuh training. Nah, di sini nanti kita akan membahas masalah alhan atau langgam-langgam dan hukum berkaitan dengannya insyaallah serta perkataan para ulama tentangnya. Bagaimana kita tuh pakai cengkok-cengkok dan langgam-langgam itu dalam membaca Al-Qur'an insyaallah. Dan apakah itu termasuk tahsin, yaitu masalah tahsin pembagusan bacaan Al-Qur'an atau bagaimana? Ini tahsin ini berbeda dengan tahsin yang biasa di ta'lim. Kita kan biasanya ada tahfidz, kita ada tajwid, ada tahsin, ada tahfidz. Ya, kalau misalnya tajwid maka itu tentang hukum-hukum membaca dalam hukum-hukum dalam pembacaan Al-Qur'an. Termasuk juga paling awal adalah pelafalan makhraj yang benar untuk huruf-huruf sesuai dengan haknya huruf. Itu tajwid namanya. Kemudian pembahasan tentang mad, panjang pendek dengan segala jenisnya, ini masuk juga dalam tajwid. Tapi hukum masalah mad itu bukan prioritas sebenarnya. Yang prioritas adalah apa? Makhraj. Jadi tajwid itu yang prioritas adalah makhraj sebenarnya. Maka kalau dalam ilmu dalam ta'lim atau pembelajaran tajwid lebih fokus di panjang pendek dan makhraj itu enggak diperhatikan, maka ini kesalahan sebenarnya. Karena apa? Karena asas dalam ilmu tajwid itu justru di makharijil huruf. Ya, bagaimana kha-nya, ha-nya dan seterusnya. Adapun tahsin, maka tahsin ini memperlancar, memperbagus. Bukan tahsin ini maksud memperbagus suara, bukan. Bukan langgam, bukan, tapi tahsin dalam ta'lim biasa kita itu tahsin, yaitu bagaimana caranya, yaitu al-ada, yaitu mempresentasikan atau membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid yang benar. Itu namanya tahsin. Jadi tahsin itu tingkatan lanjutan setelah kita mempelajari teori tajwid. Ibaratnya tahsin itu kayak mempraktekkan tajwid di pembacaan Al-Qur'an sehingga kita bisa membiasakan baca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, kemudian ada berikutnya tahfidz. Nah, tahfidz ini yaitu menyimpan, menyimpan atau menghafal Al-Qur'an. Mana yang lebih dulu? Tajwid dulu, tahsin dulu atau tahfidz dulu? Yang sahih adalah tajwid dulu. Tajwid dulu, ya. Jadi seorang misalnya ini kalau secara global tajwid dulu. Misalnya muallaf atau dia baru hijrah dan udah lama enggak bisa baca Quran, maka dia belajar tajwid dulu. Kemudian sampai dia mulai lancar, baru dia mulai menghafal satu persatu dari surat. Dimulai dari surat apa kira-kira? Al-Baqarah? Enggak lah. Ya, orang baru ngafalin surat langsung Al-Baqarah enggak bisa. Jadi mungkin dari juz amma dulu apa gitu. Maka tajwid, kemudian tahsin, kemudian tahfidz. Taib, kalau misalnya dia baru masuk Islam atau mau memperbaiki sholatnya, maka tahfidz dulu untuk Al-Fatihah. Tahfidz dulu untuk Al-Fatihah. Ya, walaupun dia belum lancar tajwidnya, tapi wajib langsung mempelajari dan menghafal Al-Fatihah. Nanti seiring berjalan waktu dia belajar tajwid sehingga baca Al-Fatihahnya itu makin bagus, begitu. Ya, jadi kalau orang mu'allaf baru masuk Islam, kalau tajwid dulu itu enggak nyambung. Enggak nyambung. Ya, lama-lama dia bakal keberatan karena dia harus dari alif ba ta sa jim ha kha sampai akhirannya itu semua harus sesuai makhraj hurufnya. Gitu. Mana dia orang dari mana, dari suku mana, kemudian baca fa susah. Ya, misalnya dia Kristen Sunda terus disuruh baca fa susah, pa, fa, pa.
Itu susah. Baca zai susah, j. Ya, atau dia orang Jawa tulen, ya harus pokoknya sebelum Anda hafal Al-Fatihah Anda harus menguasai tajwid seperti ahli tajwid yang enggak bisa. Lama-lama murtad dia, lama-lama enggak jadi masuk Islam. Kayaknya saya resign aja dah kata dia, kan saya enggak bisa ya. Enggak kuat di sini. Nah, itu jadi ada pengecualian tersendiri untuk orang-orang yang baru masuk Islam, maka mereka wajib untuk mempelajari membaca Al-Fatihah semampunya dulu. Baru nanti seiring berjalan waktu, maka dia belajar tajwid, kemudian tahsin sampai dia lancar. Tapi sayangnya sebagian bapak-bapak di sini sampai usia bangkotan pun enggak mau baca dengan tajwid. Ayo, siapa di antara antum yang qaddarallahu ma syafa'ala? Ayo. Nah, itu harus dinasihati untuk mempelajari kembali sebelum wafat, minimal udah ada effort dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan baik ya. Jadi jangan kalah sama mu'allaf ya. Taib, dianjurkan tahsin al-qiraah. Di sini tahsin yang dimaksud di kitab ini bukan tahsin yang tadi kita omongin. Tapi tahsin yang dimaksud ini tahsinus saut. Kalau tadi itu tahsin al-qiraah, tahsin dalam pelafalan. Ya, tapi ini tahsin yang dimaksud di kitab ini adalah tahsin dalam penyuaraan. Itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Nabi SAW pun pernah mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menadakan atau tidak memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, ini hadis mungkin ada beberapa ulama yang berpandangan mungkin kurang sahih atau bagaimana, Anda belum bisa mengecek. Tetapi hadis ini hadis yang populer di masalah bacaan Al-Qur'an. Wa idza lam yakun hasanus saut wa idza lam yakun hasanas sauti hasanahu mastata'a. Dan kalau memang dia bukan termasuk orang yang punya suara bagus secara zat, maka hendaknya dia tetap memperbagus semampu dia, begitu. Ya, kalau misalnya dia tuh bukan orang yang bisa membelokkan arah suara dari gitu. Gitu nggak bisa dia nggak bisa, dia suaranya flat aja gitu, datar. Dan kalau dia paksain untuk belok, itu belokannya tuh kayak belokan yang tumpul gitu, gitu. Jadi orang ketika dengarnya tuh mau ketawa takut dosa kata mereka gitu. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini tetap hasanahu mastata'a, sebagus yang dia bisa, dan jangan takalluf. Jadi ada istilah istita'ah, ada istilah takalluf. Ada istilah istita'ah, ada istilah takalluf. Istita'ah itu adalah kemampuan. Dia bisa. Ya, dia bisa, mampu. Jadi sesuai kapasitasnya. Namun ada namanya takalluf. Ada namanya takalluf. Takalluf itu di sini di konteks ini ada dua macam. Takalluf dalam konteks membaca ini ada dua macam. Pertama, melakukan sesuatu di luar kemampuan. Ini takalluf secara umum. Dalam hal apapun namanya takalluf, maknanya adalah melakukan hal di luar kapasitas. Itu takalluf. Apapun itu. Ya, yang pertama, jadi takalluf yang pertama yaitu melakukan sesuatu di luar kapasitas atau kemampuan. Ini takalluf yang pertama. Padahal Allah Ta'ala tidak membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seorang jiwa di luar kapasitasnya. Itu takalluf yang pertama dalam konteks ini. Adapun takalluf yang kedua, yaitu membaca Al-Quran melampaui kewajaran bacaannya salaf gitu. Melampaui kewajaran bacaan yang normal, melampaui kewajaran baik dari segi teriakan, nada dan lainnya gitu. Dari segi ketinggian suara atau dari segi nada. Ini bisa menjadi takalluf. Jadi di luar batas wajarnya orang membaca Al-Qur'an. Ya, kalau misalnya dia teriak kayak sebagian dari pembaca Al-Quran dari Mesir misalnya, atau di Indonesia juga ada, sampai teriak sampai urat-uratnya keluar, kelihatan itu Mazda gitu kan, keluar kayak Mitsubishi atau apa gitu keluar kayak.
di sini, kelihatan merek mobil di sini. Atau di sininya udah kayak pengen ngeluarin Kamehameha aja itu udah sampai kayak ngeden-ngeden sampai itu. Enggak, ini takalluf namanya. Memang dia mampu itu enggak? Mampu. Tapi ini takalluf. Kenapa? Karena di batas enggak wajar. Orang baca Quran kayak gini itu enggak wajar. Sampai teriak. Ada ahli qiraah qari seperti ini ada. Biasanya di maulid-maulidan tuh. Atau di haflah atau perayaan tertentu. Pak awal-awal tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tunggu lama dulu berapa detik. Ngabisin waktu biar lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih oke kalau ini. Ntar kalau udah agak tengah-tengah, kenceng suara, tinggi langsung tiba-tiba sehingga menghentak hadirin, kemudian langsung hadirin bersahutan Allah gitu. Nah ini termasuk kebid'ahan. Iya beneran. Karena itu memang men-thrilling dan menstimulus hati pendengar itu untuk bergerak dan membuat kita itu sampai pengen merespon dengan Allah, takjub ya tentang azab neraka gitu. Kenceng suaranya, melengking tinggi di atas kewajaran bacaan Al-Quran yang normal bagi orang yang khusyuk, dan kemudian sensasi yang terdapat pada hati para pendengar itu, mereka pun akhirnya merespon dengan teriakan pula, Allahumma sholli wa sallim ala nabi gitu. Ini enggak ada dalam syariat ini, seperti enggak ada. Ya. Itu biasa ada di tahlilan atau maulidan atau acara-acara perayaan seperti itu ada tuh. Ya 100 hari kematian, sehaulan, 1 abad kematian fulan atau dan seterusnya. Ini biasanya ada. Di YouTube banyak. Terutama di Mesir itu banyak terjadi seperti ini. Biasa pada ngumpul, kemudian semakin tinggi, semakin melengking, walaupun itu mampu itu orang, tapi ini tetap takalluf. Takallufnya atau takallufnya kalau bahasa Jawa itu makso ya, maksain banget gitu loh. Ya, maksain banget, tapi mampu dia. Cuman maksainnya di sini dari sisi syar'i, di luar kewajaran syar'i gitu loh. Dia memang mampu, bisa teriak, suaranya tinggi banget. Ya. Maka ini termasuk takalluf. Walaupun dia mampu. Jadi takalluf itu maksain diri ya, yang kadang-kadang orang itu mampu. Tetapi ini maksain dari segi kewajaran. Enggak wajar baca Quran kayak gini. Ya. Walaupun sebagian orang nikmatin, tapi kan ini kan Al-Quran ini syariat gitu loh. Baca Al-Quran termasuk amalan syariat gitu loh. Sehingga harus apa? Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagian ulama ahlu sunnah mereka juga membid'ahkan membaca Al-Quran, walaupun bagi kita mungkin dengarnya enak, tapi tata cara kaifiyatul ada, tata cara dia membaca Al-Quran dan posenya atau gesture tubuhnya itu tidak ada contohnya. Contoh apa? Misalnya dia baca Al-Quran sambil kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari segi nadanya oke lah, masih standar, oke, masih bisa itu ya. Tapi ngapain dia kayak gini? Mau qomat, mau azan, kan gitu, ya. Kemudian kadang-kadang ketika makin tinggi suaranya, kadang kayak gini. Pernah lihat nggak pakai gitu Pak? Pernah lihat Pak? Kalau nggak pernah berarti antum kurang gaul. Kalau misalnya pernah lihat, ini biasanya kori-kori jadul loh, tahun 70, 80, ya itu, ya di Mesir terutama. Pernah juga ke Indonesia sehingga menginfluence beberapa dari orang-orang Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Jadi ketika baca itu kayak sampai tinggi suaranya, dia tutup gini. Itu ada sebentar ada, dan kata para sebagian ulama ini nggak ada tuntunan seperti ini dalam Islam, dan ini suatu kebid'ahan. Walaupun memang membuat jemaah atau audiens itu merasa mereka itu jadi memuncak
gairah hatinya tuh sampai karena memang suara itu kan berpengaruh pada pendengaran dan hati kita sebenarnya. Getaran suaranya itu berpengaruh pada hati kita. Tanya Thomas Alva Edison. Ya. Gimana coba orang Jawa Timur sebagiannya mereka kecanduan dengan sound horeg. Karena apa? Sampai ke hati. Dan mereka suka dengan itu. Kecuali orang yang hatinya Allah bersihkan ya. Atau kalau di kondangan, terus ada sound system yang begitu besar, terus dangdutan, terus sampai bassnya itu sampai ke jantung nggak itu? Dung, dung, dung gitu. Kalau antum nggak suka, kira-kira antum kabur atau datang? Kabur. Menjijikan sekali. Jadi ternyata suara itu memang berpengaruh pada hati sampai bassnya itu jedak-jeduknya itu sampai di sini gitu loh. Ya. Nah, Al-Quran itu bukan dari suaranya sebatas suara gitu. Kemudian suara memang menginfluence, tapi sebenarnya makna dari apa yang terkandung dari Al-Quran itu yang lebih kita dalemin harusnya, bukan dari segi cengkak-cengkoknya atau tinggi nadanya atau perpindahan antara bayati ke nahawan dan seterusnya. Enggak, yang seperti ini malah justru mengalihkan dan distracting dari seharusnya kita memahami maknanya, justru kita malah menjilat kulitnya gitu loh. Orang diberi jeruk tapi yang dijelatin kulitnya doang. Lah ini kan lucu. Bukan malah justru yang diambil buahnya dalamnya yang dinikmatin. Begitu. Kemarin sore salah satu dari istri membeli MP3 player Al-Qur'an, audio yang biasa audio Al-Qur'an yang ada berapa qori gitu ya. Terus kemudian dicoba yang pertama Al-Fatihah. Qori mana ini kok denger ya? Bacaannya itu anak benar-benar sangat mengingkari dan anak merasa jijik bukan dengan Al-Qur'annya, tapi justru anak marah dengan bacaan seperti ini. Itu kemarin sore baru. Anak marah dengan bacaan seperti ini karena ini dengan langgam yang menyerupai musik gitu, menyerupai ini enggak lazim, ini enggak wajar. Jangan dengerin yang ini. Terus dilanjutin kemudian ke surat An-Nas atau Al-Falaq atau An-Nas gitu, Al-Falaq kalau nggak salah. Terus ini kok kayak gini bacaannya. Jadi dia cengkoknya itu perpindahannya nadanya itu drastis. Gimana gitu drastis? Anak nggak bisa nyontohin lah. Ya bukan penyanyi juga. Drastis sekali dan seperti mengingatkan kita ke lagu-lagu gitu. Nuansanya itu blending antara Al-Qur'an dengan lagunya orang-orang fasik. Maka cari-cari, coba-coba lihat daftarnya, ada daftarnya, ya. Ini qori mana? Anak pernah denger ini nama ini nih. Ya, mau di-spill nggak namanya? Enggak usah deh, nanti orang datang. Tapi orangnya di Arab orangnya. Itu. Kalau yang lain anak kenal qori-qori yang lain. Masih ada yang dari segi ahli tajwid ada yang merekomendasikan, ada yang kurang. Tapi yang ini qori termasuk qori muda baru ya. Maka sebagian ulama, sebagian ahli tajwid itu mereka tidak merekomendasikan qori yang mereka terlalu banyak cengkok karena itu mengaburkan dari pendalaman makna dan juga dari tajwid. Ada anak-anak nggak perlu nyebut namanya, nggak usah. Ini majlis taklim. Tapi di sini maksudnya adalah qori ini itu menyesuaikan seperti langgam-langgam musik. Yang itu berbahaya sebenarnya dan orang-orang awam ya mungkin entah biasa dengerin musik atau gimana itu enggak mengingkari ini, malah suka karena merasa familiar. Karena udah biasa dengan nada-nada musik, merasa familiar dengan keindahan alunan seperti ini. Tapi bagi yang udah biasa membaca Al-Qur'an, udah pernah belajar ilmu tajwid, bahkan apalagi kalau ilmu tajwidnya mungkin betul-betul mutqin atau ini dengar kayak gini malah justru merasa hati itu rusak jadinya. Dan merasa kecewa dengan orang yang membaca dengan cara seperti ini karena ini Anda membaca Al-Qur'an, bukan membaca kalimat biasa. Kalau diblending dengan nada musik, maka ini menghinakan Al-Qur'an, makanya sakit hati Anda dengar itu. Bahkan di Radio Rojak sekalipun ada pernah ketika ini beberapa tahun lalu, udah lama sekali, mungkin 8 tahun lalu. Itu ketika pagi-pagi dengar ini bacaan mana nih? Radio mana nih? Pasti radio ada bacaan. Memang ini masih mild, masih agak ringan, tetapi
al-ada, yaitu cara mempresentasikan bacaan Al-Qur'annya itu nada suara itu kayak penyanyi. Modelnya kayak penyanyi. Gimana ya? Nggak bisa jelasin Ana. Kalau misalnya antum pernah dengar suara penyanyi kayak Tompi, benar. Kayak gitu, nggak deh? Kayak gitu. Ini kok kayak nyanyi jadinya. Dan apa jenis suaranya seperti itu? Ini enggak. Ini ganti. Karena apa? Ketika kita mendengar Al-Quran dengan penadaan suara seperti langgam musik, itu justru kita nggak bakal bisa mentadaburi. Bagi kita yang mungkin biasa baca Quran atau tadabbur Al-Quran, itu membuat kita akan terbius dengan apa? Nadanya. Jadi teralihkan, bukannya ke makna malah ke nada. Dan ini fitnah yang terjadi pada banyak orang. Maka hati-hati dengan masalah tahsinus saut, memperbagus suara. Itu yang dimaksud bukan yang dimaksud jangan sampai takalluf, yaitu melebihi batas kewajaran bacaan Al-Qur'annya para ulama ahli qiraah. Dan bahkan kalau antum melihat ya, para ahli qiraah seperti Syekh Aiman Suwaid, ya, walaupun dalam beberapa masalah beliau mungkin tidak sesuai dengan ahlu sunnah, tetapi kita ambil misalnya dalam masalah bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, itu beliau ulama paling datar bacaannya. Antum kok dengar beliau baca, dan antum biasa baca dengan yang dengaran bacaan Syekh Misal Rosid misalnya dan sebagainya, itu jauh banget, kayak standar gitu. Bismillahirrahmanirrahim, itu kayak nggak ada naik nggak ada turun gitu, flat aja. Ya beberapa juga kayak ada yang mungkin ada sedikit nadanya yang bagus banget, misalnya Khalifah At-Tunaiji misalnya ada itu bagus tajwidnya. Juga Abdullah Al-Basfar misalnya, itu bagus tajwidnya. Nah kita tuh biasa dengan qari-qari yang memang mainstream. Dengan qari-qari yang memang mainstream. Ya maksud mainstream ini yang populer. Ya enggak? Seperti Mishair Rashid. Itu bacaannya beliau itu justru anak ajaibnya, beberapa ahli tajwid itu enggak merekomendasikan ikut bacaan beliau. Karena apa? Dari segi tajwid ada banyak kesalahan bagi ahli tajwidnya ya. Tapi itu udah bagus, itu bacaan Mishair Rashid bagus, Masya Allah, bukan berarti jelek. Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Tahu Sa'ad Al-Ghamidi? Itu bagus, tinggi, suaranya tinggi, bagus gitu dan nyaman banget dengarnya. Tapi kalau bagi ahli tajwid ini banyak sekali kesalahan beliau. Terutama juga dalam masalah waqaf dan ibtida, berhentinya di mana, mulanya di mana, itu. Jadi ada pakar yang memang ternyata pakar betul-betul, emang ilmunya tuh sehat, itu tidak terkontaminasi oleh cengkok-cengkok dan nada-nada dan fokus hanya pada apa? Tajwid yang benar. Sehingga nadanya itu standar aja. Nah kita kadang-kadang mendengar, karena udah biasa mendengar yang mainstream dan juga mendengar yang lezat dan indah didengar, ketika kita menyimak yang sehat namun flat, itu kita, ini bisa baca gak sih? Gitu kalau kita. Kebalik. Anak kasih contoh lain dah, kita kiaskan dengan hal lain. Kita ini kita ini dikelilingi oleh non-healthy food, ya enggak? Kita dikelilingi oleh makanan yang tidak sehat, betul nggak? Coba antum cari jeroan gampang nggak sekarang? Gampang, bebek, ya, ayam, sapi, yo semua ada, sate Padang dan seterusnya. Mohon maaf Pak Aldo, anda nyebut nama Padang ya, dan seterusnya banyak makanan, semua mau makanan Jawa, kayak mau makanan Madura, kayak mau makanan Padang, mau makan manapun. Itu sebenarnya banyak mengandung apa? Kita kan permasalahan kita di mana? Permasalahan makanan kita sekarang di salt, kemudian sugar dan juga fat, gitu kan, 3 itu, lemak, garam dan gula. Itu aja sebenarnya sumber makanan kita nggak sehat, 3 ini. Tapi 3 ini ada di semuanya gitu loh. Taib, ini non healthy food dan banyak yang murah. Ya gak? Antum beli just juice, antum beli minuman yang cuma 5 ribuan, yang insya Allah batuk-batuk habis itu, ya. Lumayan batuk-batuk, nanti lumayan lah bisa, biar kalau imam baca surah Al-Baqarah anda bisa batuk-batuk gitu pasti di makmum ya, misalnya batuk-batuk tuh gampang bikin batuk, makanan ini gampang bikin kolesterol, asam urat dan seterusnya. Tapi nikmat gak? Nikmat. Nah tapi ketika antum melihat orang makan healthy food, makanan sehat,
Makanan sehat seadanya itu. Mau nggak antum makan? Ih, makanan apaan ini? Gitu loh. Nggak doyan, karena flat, rasanya itu flat aja gitu, nggak ada rasa garam, nggak ada rasa bumbunya mana, rempahnya mana, gitu kan? Nah coba tanya beberapa teman-teman Padang, mau nggak ke warteg? Mau. Pak Aldo, masya Allah bermasyarakat, tapi sebagian dari teman-teman Padang nggak mau ke warteg. Antum mau nggak ke warteg? Nggak mau, nah, nggak bisa, taste-nya beda, insya Allah, rempahnya kurang. Karena ketika seseorang udah terbiasa dengan kelezatan, itu cari yang flat, namun healthy, sehat, itu juga kurang. Nggak bisa, anak nggak bisa gitu. Nah sekarang orang-orang ketika terbiasa menyimak bacaan-bacaan yang dengan langgam yang fantastis, terus kemudian dihadirkan padanya bacaan yang flat, namun tajwidnya benar sehat, itu merasa bahwa saya ini nggak benar di makanan. Ini aku makan lagi, belum makan, masih pagi ya. Nggak bener di bacaan gitu. Ya. Itu saya seperti itu ya kawan. Sama seperti itu, persis. Karena apa? Yang namanya makan tuh yang kayak gini nih, baru makan. Nasi ya, beras merah, nasi putih dong, beras merah. Coba makan beras, kok rasanya kayak dedak burung gitu rasanya. Coba nasi putih, terus tambah ini, tambah itu, tambah ini. Wah, ini baru namanya makan. Tapi giliran makan kayak salad apa, makanan apaan kayak gini, jagung ini doang, enggak. Padahal ini yang walaupun flat rasanya, tapi ini yang sehat gitu. Nah, ilmu juga seringkali begitu. Yang masih mentah raw, bukan olahan dari pemikiran-pemikiran dan juga terkontaminasi dengan banyak yang bahan-bahan pemikiran lain. Ilmu yang murni itu kadang-kadang orang yang udah biasa dengan pernak-pernik ilmu yang dibuat-buat, ketika melihat yang murni, anti. Kayak beberapa ahlul bid'ah melihat salafiyin. Nah begitu ya. Karena udah biasa dengan gula-gula ilmu yang mungkin bagi mereka nikmat. Karena kebid'ahan itu kan tambahan-tambahan ingredients dalam agama. Sehingga apa? Sehingga tanpa ingredients itu kayaknya nggak asik gitu. Maka antum lihat ahlul bid'ah, mereka itu apa-apa ditambah. Iya, ada aja ditambah. Ya, ada aja ditambah. Pokoknya nggak puas dengan apa yang ada sesuai sunnah, itu nggak puas. Harus ada penambahan. Harus ada ingredients dan aroma yang ditambah. Harus ada. Antum bisa lihat aja di mana-mana seperti itu. Itu udah penyakit seperti itu. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, di sini membaca Al-Qur'an, kembali kita ke default, ke basic kita. Bagaimana membaca Al-Qur'an yang normal, tajwidnya. Padahal kalau kita perhatikan ya, jika kita betul-betul membaca betul baik gitu, sesuai tajwid, itu benar-benar nikmat loh. Karena tajwid itu, kaidah-kaidah tajwid ibarat rambu-rambu yang kita tuh seperti bertugas ketika membaca. Kayak kita tuh punya tugas ketika membaca untuk mematuhi rambu-rambu itu. Sebagian ahli tajwid mengatakan gini, kalau antum baca huruf yang harokatnya itu dhammah, maka mulut agak sedikit monyongkan sedikit, nggak usah gitu kan, nggak usah. Kecuali kalau ada monyong dari sononya, itu udah takdir ya. Fu, zu gitu. Nah, sebagian dari pembaca walaupun indah nadanya, kan mereka nggak kayak gitu. Ada perbedaan loh rasanya benar. Misalnya contoh ya, ayat apa ya? Qul a'udzu dengan Qul a'udzu. Kerasa beda enggak? Tanpa lihat mukanya. Qul a'udzu dengan Qul a'udzu. Ada enggak bedanya, Pak? Atau sama aja? Sama aja. Ya karena orang yang sama kali ya. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Hah? Atau masalah khayshum. Khayshum itu adalah apa ya? Penutupan di hidung gitu. Nih. Qul a'udzu dengan Qul a'udzu. Sama atau beda? Ini ya, cara-cara bedain antum baca benar apa enggak, tutup hidung. Kecuali huruf nun atau mim,
Kalau huruf-huruf lain normal berarti bagus nih. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu bacaan benar enggak? Benar enggak, Pak? Bagi orang awam apa salahnya? Kan ditutup. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Beda enggak sama yang tadi? Ah, yang mana yang benar? Anda enggak mengatakan Anda benar semua, tapi yang kedua itu lebih tepat. Kenapa? Karena masih ada cahayanya ketika apa? Ditutup pun dia cuma huruf nun dan mim doang yang apa yang mati gitu, yang kerasa mendem gitu loh. Tapi huruf-huruf lainnya nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba. Yang ini yang mendem semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua salah. Coba kira-kira antum baca gimana selama ini? Antum cek sendiri, jangan di sini. Kalau di sini nanti ketahuan. Cek sendiri masing-masing. Selama ini bacanya gimana? Ayo. Kalau bacanya ternyata pas gini, ternyata mendem semua, berarti perlu belajar lagi. Iya gitu. Jadi harus like gitu, harus nyala setiap huruf itu. Ya kan sebagian orang itu bisa kayak gitu, banyak sebagian qari itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang tuh mikirnya tuh cengkoknya cakep nih. Padahal bagi ahli tajwid ngawur nih orang. Iya, tapi bagi orang awam, boy ini baru nih qari. Padahal suaranya itu mendem semua. Dan cuma ahli tajwid yang bisa ngerti ini orang nih mendem apa enggak, ahli tajwid, karena bisa membedakan mereka. Beda dengan kita yang awam. Itu namanya tuh tahsin sampai segitu ya jemaah. Makanya untuk ngajarin tahsin itu hal-hal seperti ini akan diajarin, Pak. Antum bacanya gimana? Mendem apa enggak? Udahlah enggak usah pikirin cengkok itu natural aja. Yang penting ini pahami dulu khaisumnya gitu. Seperti itu jemaah. Ya, mudah-mudahan di sini ada pelajaran tajwid enggak, Pak? Aduh. Insyaallah kadang-kadang kapan-kapan insyaallah dia adakan, tapi bukan Anda yang mengadakan, insyaallah. Oke. Fa'ammal qira'atu bil alhan, adapun membaca Al-Qur'an dengan al-alhan, dengan langgam-langgam, faqad karihaha as-salaf. Maka para salafus saleh itu memakruhkannya. Memakruhkan di sini bukan makruh, bukan makruh hukum kita, tapi kariha di sini artinya membenci dan bisa sampai level haram, Ada kitab namanya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi hukmi qiraatil Qur'an bil maqamat al-musiqiyah. Karya Arafa bin Tontawi. Kalau dimaknai adalah penampakan-penampakan yang nyata tentang hukum membaca Al-Qur'an dengan langgam-langgam musik. Karya Arafa bin Tontawi. 34 halaman. Dan ini ada di internet. Ini kitab membahas bagaimana pandangan-pandangan ulama tentang bacaan-bacaan berlanggam seperti itu. Nah, tapi kita ringkas aja. Kita ringkas bahwasanya atau ringkasnya begini. Membaca Al-Qur'an walaupun menyentuh level langgam, entah itu bayati, nahawan, hijaz dan seterusnya, jiharkah, kurdi dan seterusnya, apapun itu namanya. Selama itu hasil natural sendiri dan tidak berlebihan dalam memperhatikan cengkok-cengkok, maka itu tidak masalah, insyaallah jaiz, boleh. Yang dipermasalahkan apa? Satu, ketika itu dipelajari, ditemakan, maka ini menjadi haram dan bid'ah. Sebagaimana ada kelas-kelas kursus kayak ini, ada banyak, ada berjejer, berbaris, nanti qori'nya ustadznya ini repeat after me, itu udah kayak belajar bahasa Inggris gitu. Ulangi setelah saya. Dan harus sama nadanya, serempak, kor gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebelum sampai itu, itu ada pelajaran menadakan, ada pelajaran apa yang namanya? Tatrib nada gitu, ada pelajaran nih. Oh, gitu. Itu pakai notes ini, pakai notes musik. Itu emang aslinya pakai do re mi fa sol la si do. Ada versi do re mi fa sol la si do. Terus do ke bawahnya Pak. Do sel apaan gitulah, pokoknya gitulah. Na. Iya beneran kayak gitu. Kayak misal enggak usah dimisalin ke Al-Qur'an lah, ini enggak baik. Tapi kan ada nanti do re mi fa sol la si do gitu, seperti ada. Nanti kemudian dicerminkan di Al-Qur'an. Dicontohkan kemudian diawali dengan A dulu. Gitu. Kemudian diuji nanti murid-muridnya bagaimana sampai nadanya itu tingginya sampai mana maksimal. Gitu. Ntar diulangi sampai gitu. Gitu seperti itu. Kita kok dengerin tuh lucu gitu. Dan ini mereka demi apa? Demi membaca Al-Qur'an kayak gini. Ya. Diuji sampai tinggi. Kadang-kadang pecah suara murid-muridnya. Ketinggian langsung kan kalau enggak kuat kan langsung false suaranya itu. Langsung jelek pada ketawa gitu kan. Nah, terus belajar seperti itu. Sampai bisa bareng-bareng kemudian grouping terus baca. Harus sesuai dengan ini ya. Nah, makanya sebagian qori itu kalau antum lihat beberapa qori Al-Qur'an yang jadi imam dan mereka ditugaskan jadi imam lulusan di pesantren ini, pesantren itu, lembaga ini, lembaga itu ketika baca, kalau diperhatikan nih atau antum selalu berimamkan beliau misalnya. Ini pernah happen dalam kehidupan ana, punya imam seperti ini. Bacaannya di setiap juz itu ada ayat-ayatnya. Al-Baqarah dia baca dari ayat segini sampai sini. Juz 2 segini sampai sini. Juz 3 semua 30 juz itu ada masing-masing bacanya, dan itu memang udah program dari dulu kursusnya dia atau sekolahnya dia. Imam ini disuruh hafalin ayat-ayat ini semua. Dan ana tuh perhatiin, kalau baca surat ini, ayat ini, pasti langgamnya yang ini. Dan pasti begini formatnya. Sampai ana hafal ketika itu. Ana hafal cengkoknya dia di mana, ayatnya dia di mana, cengkoknya di seberapa, pakai langgam apa, ana sampai hafal. Karena itu adalah orderan dari apa? Sekolahnya dulu. Nah, inilah kebid'ahan dan kebatilan ketika suatu madrasah, sekolah, yayasan atau pesantren atau apalah yang mencetak generasi, mencetak lulusan-lulusan qari yang hanya fokus supaya jadi imam, supaya dianggap bagus bacaannya dan supaya dianggap hafal banyak, padahal dia cuma hafal misalnya apa? Al-Baqarah ayat ini saja. Ini Al-Imran ayat ini saja, ini ayat ini saja. Yasin wajib hafal, nanti bakal diundang soalnya gitu. Yasin wajib lah. Yasin wajib. Ya. Ini. Jadi yang dihafal bukan 30 juz completely, bukan. Tapi apa yang dihafal adalah apa-apa yang membuat orang tuh terkesima. Ini happening loh. Sampai sekarang. Ya. Dan ini batil betul-betul. Makanya ketika kita lihat qori-qori seperti ini, enggak mencerminkan ahlul Quran sama sekali. Enggak mencerminkan akhlaknya, ilmunya enggak ada. Antum ditanya tentang apa yang dibaca, bahkan ditanya tentang tajwid pun belum tentu paham. Belum tentu paham. Ditanya apa yang dibaca, tafsirnya apa, enggak ngerti dan enggak mau nutut ilmu juga. Maka ini batil seperti ini. Dan bukan ini yang dimaksud dianjurkannya tahsin as-saut, yaitu memperbagus suara, bukan ini yang dimaksud. Ini justru menjurus kepada apa? Riya dan sum'ah, ujub dan takabur untuk kedepannya. Inilah salahnya pendidikan dan metodenya di sebagian pesantren. Walaupun pesantren, makanya pesantren itu enggak menjamin, tergantung pesantren di mana. Ya, lulusannya kelihatannya alim. Kalau misalnya mau datang ke ini, ya ini masih mending sih ke Quran. Sebagiannya enggak ke Quran. Ya sebagian cuma apa? Pinter selawatan doang. Langsung bagian Gus selawat, ya. Terus ahli selawat, pokoknya di mana-mana diundang selawat. Cuman apa? Nyanyi doang. Dah cuman itu doang. Rusak, benar-benar rusak.
Ya, jadi salawat itu ibadah, baca Quran itu ibadah. Tapi kemudian gara-gara tahsinus saut, memperbagus suara aja tujuannya, maka kemudian apa? Jadinya seperti ini, batil. Ya, dan mereka memakan harta kaum muslimin dari hal seperti ini. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Baik, ini mungkin materi sampai sini. Jika ada pertanyaan, karena nanti mungkin jam 7 ya, ada kajian Ustaz Mizan Qudsi ya. Masya Allah, ada kajian beliau, jadi mungkin kita materi cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan, jika tidak ada ya sudah, kita tutup saja. Ada pertanyaan enggak jemaah? Ya silakan. Fadhil Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin bertanya. Membaca Al-Quran kan tergantung fungsinya juga Pak. Kalau fungsinya untuk MTQ misalnya kejuaraan, itu kan niatnya beda Pak. Niatnya beda pertama. Kedua juga tergantung negaranya dan mazhab juga Pak. Seperti contohnya di Turki waktu saya di sana, itu bacaan contoh aja sholat membacanya wadduhe walaili iza saje. Itu kan juga beda Pak. Jadi banyak format-format yang kita tidak bisa bilang itu bid'ah, karena mazhab mereka beda. Ada mazhab Syafi'i, ada 4 mazhab kalau nggak salah Pak itu. Ya, dan gurunya pun antara mazhab juga berbeda Pak. Seperti contohnya Imam siapa itu yang muridnya, malah dia berbeda dengan gurunya sendiri gitu Pak. Jadi dalam Islam ini kan ada suatu hal yang sering kita bilang, Islam itu indah. Tidak semua perbedaan itu bid'ah gitu Pak. Ya kan? Ya. Islam itu istilahnya rahmatan lil alamin. Betul. Dengan warna-warna yang beda itu justru malah Allah mencintai kita. Demikian tolong penjelasannya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa distorsi dan penggabungan antara yang semestinya tidak digabung Pak. Masalah wadduhi wal laili idza saja, itu memang ada qiraat seperti itu. Itu memang ada qiraatnya, dan itu bukan bid'ah sama sekali. Itu masuk dalam qiraah sab'ah atau asyrah. Jadi ada wadduhi wal laili idza saja. Ini mungkin kita karena nggak tahu, mungkin kalau kita kan riwayatnya Hafiz dari Asim, dan itu ada riwayat-riwayat lain. Nah, kalau ini ada dasarnya, ya varian yang ada dasarnya dalam Islam, maka ini nggak masalah. Tapi ketika varian itu adalah hasil perkembangan hanya dari kultur daerah atau dari pemikiran pribadi, padahal ini adalah ibadah murni, maka ini baru bisa menjadi bid'ah, gitu loh. Jadi Islam itu memiliki banyak varian. Nah, di sini varian yang dimaksud apa dulu? Kalau varian amalan ini memang ada dasarnya dalam hadis, dalam Al-Quran, dan dari salaf juga mereka mencontohkan itu, maka silakan. Tapi ketika varian ini hasil perkembangan kultural manusia saja, maka nanti ujung-ujung ada Islam versi Betawi, ada Islam versi Turki. Nah terus berarti agama ini berarti varian dong. Dan apa kata Nabi SAW, Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan kata Nabi SAW, semuanya di neraka kecuali satu. Kalau kita bilang, begitulah keragaman Islam. Oke, kalau keragaman Islam 72 masuk neraka, satunya al-jamaah yaitu masuk surga, apakah kita mengatakan itu tetap indah? Sunnatullah itu kadang-kadang ada yang tidak indah. Sunnatullah di sini maksudnya, apa yang Allah Ta'ala takdirkan dari kejadian dan kenyataan, dengan perbedaan-perbedaan ini, enggak semuanya bisa dibilang indah. Kalau misalnya sebelum indah, kenapa Suriah sekarang perang sektarian antara madhab dengan madhab? Ya kan? Antara Druze dengan Alawites, dengan pemerintahan dan seterusnya. Kemudian kenapa Indonesia itu berbeda satu sama lain? Antara A dengan B. Antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah, antara Jawa Timur dengan Jawa Barat, antara Betawi dengan lainnya. Kenapa individu saling berbeda? Karena kalau misalnya Islam itu berdasarkan logika individu atau logika kultural, maka Islam ini akan terpecah-pecah, dan memang itu sudah terjadi.
Jadi kita nggak bisa memutlakkan bahwasanya perbedaan itu sepertinya semuanya itu oke-oke aja. Gini, perbedaan jika itu ada dasarnya masing-masing dan ada validasi dengan dalil syar'i dan juga kaidah syar'iyah yang benar, maka oke, kita bisa menerima perbedaan itu. Tapi ketika perbedaan itu muncul dari murni opini manusia atau dari tumbuhan kultural, maka ini yang perlu dipertanyakan. Gitu. Kalau di Turki misalnya mengatakan wadduhi, atau di Mesir dengan lafal lainnya, itu emang ada basic qiraatnya seperti itu. Dengan ada sanadnya, itu sahih. Ya. Tetapi kalau misalnya tata cara itu hasil kultural dan buatan olahan manusia, seperti tadi, seperti ini baca Al-Quran dengan cara seperti ini, dari mana contohnya seperti itu? Ada dasarnya enggak? Ternyata enggak ada. Maka varian seperti ini justru membuat adanya apa? Semakin memperkeruh amalan ini, semakin apa? Bervarian. Dan semakin banyak varian amalan, semakin banyak perselisihan. Itu. Seandainya disatukan kembali kemurnian bagaimana Al-Quran sunnahnya, bagaimana contohnya yang sahih, maka insya Allah semua akan baik-baik aja. Islam itu indah dengan apa? Dengan sunnah. Bukan dengan perbedaan. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Islam ini akan ada 73 golongan. Itu kan berarti perbedaan. Dan apa kata Nabi? 72-nya semua finnar. Kalau kita katakan perbedaan itu indah, ya finnar, di neraka. Nah, kalau misalnya Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya Allah taala melarang kita untuk berselisih, berbeda-beda. Lalu gimana cara menyatukannya? Menyatukannya adalah kembali kepada bagaimana khittah awal Islam dengan Al-Quran dan juga Sunnah, dan bagaimana pemahaman salafus saleh, karena mereka generasi terbaik. Kalau kita mau menjadi baik, maka kita jangan buat varian, tapi apa? Kembalikan ke generasi yang kita semua sama-sama merekomendasikan itu generasi terbaik, yaitu generasi salafus saleh. Makanya kata Ibnu Qudamah di Mukhtasar Minhajul Qasidin tadi, yaitu adapun al-qira'ah bil alhan faqad karihaha as-salaf. Adapun membaca dengan langgam-langgam yang dipelajari begitu saja, maka para salaf itu membencinya. Salafus soleh, generasi terbaik membencinya. Kita kalau mau menjadi yang terbaik, kita bukan mengikuti perbedaan-perbedaan yang makin banyak di zaman ini, tapi kita mencari mana generasi yang terbaik. Ternyata salafus soleh. Ternyata salafus soleh. Nah gitu. Betul, sebagian perbedaan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, tambah juga Zahiri yang sekarang sudah tidak ada lagi. Itu mazhab Ahlussunnah semuanya pada asalnya, karena semua imam-imam itu termasuk Ahlussunnah. Tetapi mazhab ini hanyalah kendaraan. Kita nggak bisa selalu memuji kendaraan, semua kendaraan kita puji. Kita itu hanya mengendarai kendaraan untuk sampai ke tujuan, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kendaraan ini kita anggap ini kan nggak apa-apa, beda-beda, semua kendaraan beda-beda. Iya, tapi semua trayek kendaraan itu ada yang tidak sampai tujuan. Tidak semua miniarta, tidak semua mini mikrolet itu sesuai dengan tujuan kita. Maka ambil yang sesuai dengan tujuan. Dan ini bukan ambil yang mudah-mudahnya saja atau yang enak saja, tapi ambil yang memang sesuai dengan tujuan kita, itu sunnah Nabi SAW. Betul bahwasanya semua mazhab ini mereka itu berusaha untuk ke sunnah Nabi SAW. Namun mazhab ini buatan manusia, yang mana bisa salah bisa benar. Makanya nggak ada mazhab yang mutlak benar. Orang yang mengatakan mazhab Hanbali pasti benar, maka dia fanatik dan itu haram. Orang yang mengatakan mazhab Abu Hanifah paling hanya mazhab itu yang benar, maka ini juga haram. Yang benar adalah siapapun di antara mereka, manapun pendapatnya, yang mana itu sesuai insyaallah dan kaidah-kaidahnya sahihah, maka itulah insyaallah yang kita pilih. Jadi betul bahwasanya kadang kultur itu berpengaruh pada keagamaan seseorang, tetapi yang menyatukan Islam dan muslimin itu bukan kultur. Malah justru seringkali kultur memisahkan dan memberikan diferensiasi antara kabilah-kabilah atau negara-negara. Tapi apa? Yaitu sesuai sunnah Nabi SAW. Kita jangan mau jadi apa? Seperti orang-orang sebagian Nasrani. Kita tahu ada
Untuk kekristenan di Indonesia ini ada dua ya, imma Katolik atau Protestan. Gereja yang mana yang lebih banyak? Katolik atau Protestan? Protestan jauh lebih banyak. Apalagi Sumatera Barat, banyak sekali. Bisa dalam satu kota itu bisa Protestan 4 kali lipatnya kuantitas gereja Katolik. Kenapa begitu? Karena Protestan ini menganut juga paham mereka antar gereja itu beda-beda. Makanya kalau antum melihat GBIP atau gereja Batak atau gereja Jawa, gereja Pasundan, exactly itu Protestan. Tapi kalau antum melihat gereja Santo, gereja French dan seterusnya yang tanpa suku tanpa apa, itu biasanya nggak semuanya, biasanya gereja Katolik. Dan perselisihan antar orang-orang Protestan itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang Katolik. Kenapa? Karena mereka antar gereja itu formatnya beda-beda, masing-masing sukunya masing-masing. Dan jemaat gereja Batak ini nggak bakal sholat lagi ngapain mereka? Nggak bakal ibadah di gereja versi apa? Pasundan misalnya, nggak bakal. Di sini kita belajar bahwasanya lihat agama itu semakin divariankan dengan tambahan-tambahan kultural itu justru makin rumit jadinya. Iya, tambahan kultural makin rumit beneran. Ini terjadi pada Nasrani dan Nasrani tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka itu seolah bersama, tapi mereka itu punya kalbu yang beda-beda satu sama lain. Dan orang-orang Islam yang Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tracknya orang-orang sebelum kalian, Yahudi Nasrani. Di antaranya adalah ini, yaitu membuat sektarian atau amalan sesuai dengan kultur masing-masing. Ini yang berbahaya justru. Perbedaan itu adalah kepastian, betul. Tapi ketika perbedaan itu ada dasarnya, kita oke, bismillah. Tapi kalau perbedaan itu ternyata nggak ada dasarnya dari Islam, atau dasarnya logika, atau dasarnya dari kultur saja, maka di sini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau sesuai sunnah kita terima, enggak afwan, gitu aja. Ya seperti itu Pak ya. Jadi baca Al-Quran ini ibadah. Al-Quran turun di zaman Rasulullah SAW. Dan cara membaca Al-Quran pun ada caranya. Tajwid pun ada ilmunya. Jangan sampai nanti ada ilmu tajwid versi Sunda. Nanti kemudian kami punya versi sendiri. Ntar kemudian versi Mesir ada sendiri. Kalau kayak gitu nggak bersatu kita. Jadi ilmu dan amal kemudian dakwah itu disatukan dengan apa? Dengan ciri khasnya Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga bagaimana generasi terbaik memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya begitu. Ini karena sepertinya Pak Aldo sudah nggak enak. Bagaimana ya, mau diterusin juga kita cukup sampai sini, takutnya oh iya ini ada lagi. Ya kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana apabila saat membaca Al-Quran terus nafasnya habis? Wafat dong ini. Lalu ambil nafas di tengah saat baca, apakah berdosa? Hukumnya bagaimana? Gak apa-apa. Ya seseorang itu sesuai kemampuannya. Berhenti di saat darurat dalam baca Al-Quran itu diberi uzur, mau bagaimanapun diberi uzur. Berhenti dimanapun saat darurat itu diberi uzur. Lebih afdol lagi seseorang itu sudah punya ukuran nafasnya sehingga dia tahu berhenti di mana. Tapi sebagian orang kan mungkin belum Allah kasih hidayah untuk ini, sehingga dia kadang-kadang berhenti di tengah huruf atau di tengah kata. Dan mungkin ini berhenti yang secara hukum qiraah itu kurang bagus. Ada wakaf namanya wakaf qabih namanya. Berhenti di tempat, di spot yang tidak pantas. Tetapi ketika memang nggak mampu, tiba-tiba langsung terdesak, hilang nafasnya, itu maklum, nggak dosa sama sekali, ya, nggak dosa sama sekali. Hanya saja kata sebagian ulama ahli qiraah, saya memaklumi banyaknya, saya mendapatkan atau memaklumi berhentinya banyak pembaca Al-Quran di tengah-tengah ayat. Tetapi kesalahan mereka itu rata-rata bukan di berhentinya, tetapi di ibtida'nya. Mulainya dari mana? Itu. Ya, kadang-kadang gitu. Ada salah satu yang sebenarnya agak salah. Kalau misalnya antum berhenti di sini, maka antum harus mulai pasti harus dari satu kata sebelum antum berhenti. Enggak mesti gitu ya, kawan. Ya. Apa contohnya? Gimana ya?
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Salah itu. Berhentinya oke, berhenti enggak masalah. Sawa'un 'alaihim oke. Tapi mulainya dari 'alaihim a'anzartahum apa? Enggak benar. Ya benar. Sawa'un 'alaihim. Nah, ini perlu apa? Perlu makna, perlu paham ini. Berarti perlu paham maknanya atau perlu pembiasaan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzar. Habis napasnya. Lah dia kan di tengah kata ini. A'anzar. Dimulai dari mana? Tahum am lam tunzirlah. Tahum. Ya mbok ya dari awal. A'anzar tahum gitu loh. Masa dari tahum? A'anzar hum am lam tunzir. Jadi harusnya apa? Iya, untuk berhenti wakaf kalau darurat itu dimanapun silahkan, karena dimaklumi, karena darurat. Tapi untuk ibtida kan udah ada prepare. Nah di situ ibtida permulaan dimulai dari mana, nerusin dimulai dari mana itu harus bagus, harus benar. Dan itu perlu apa? Perlu pembiasaan dan perlu pemaknaan. Mengapa ya kok sampai berdosa? Enggak. Kok udah kan ini nanya apa berdosa? Hukumnya apa? Mengapa? Ini sini nanya apa gimana? Mengapa ya kok sampai berdosa? Karena memang kemampuan nafasnya pendek. Siapa yang bilang? Enggak, kita enggak bilang. Alhamdulillah udah najab duluan, ya. Bagaimana solusinya bila nafasnya pendek padahal sudah belajar makharijul huruf dan panjang pendeknya diperhatikan. Sekali lagi, orang yang memiliki nafas pendek itu bagaimana diberi uzur dia di mana dia bisa di situ. Namun dia perlu juga melatih untuk mengestimasi kira-kira bakal sampai mana dia berhenti sesuai dengan kapasitas dia. Ya begitu. Jadi terdesak, tersedak, berhenti nafas atau sesak atau apa itu diberi uzur. Ya, ada sebagian orang nafasnya pendek. Dan jangan dia memaksakan diri. Jangan maksain diri. Ada beberapa orang yang dia punya penyakit jantung, paru-paru. Ya, kemudian qiraah dengan seperti qori yang sangat melengking tinggi nafasnya panjang. Kemudian wafat gara-gara itu. Ada seperti itu karena serangan jantung. Ada loh, serangan jantung gara-gara memaksakan baca dengan sampai nafasnya itu habis dan dengan nada yang tinggi, kan itu membutuhkan effort yang kuat. Orang ada main bola serangan jantung. Main bola kan sehat kok serangan jantung? Iya ada, karena memaksakan diri padahal enggak kuat. Jadi semampunya aja ya, seperti itu. Mungkin kita cukup sampai saat ini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.